Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah
sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya Kau tetap Allah. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Selamanya, selamanya Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kami masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih berkemurahan pada kita. Nah, kesempatan ini, saudara, akan kita isi dengan sebuah renungan firman Tuhan, supaya dengan renungan ini saudara diangkat kehidupan rohani saudara untuk menghadapi macam-macam permasalahan, ya, sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, ya. Nah, saya ingin memberikan saudara yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat
24, 25, kalau sempat saya akan teruskan sampai 27, ini bagus saudara ya. Tapi kita mulai dulu dari 24, dikatakan begini. Setiap orang ya, yang mendengar perkataanku, jadi setiap orang siapapun juga yang mendengar perkataanku, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti lihat waktunya akan saya lanjutkan, tetapi saya akan mulai dengan setiap orang, siapapun juga. Ya. Orang muda, orang tua, anak-anak mungkin. Setiap orang yang dikatakan orang ya, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tetapi dilakukan. Ini sing sulit ya saudara-saudara. Tetapi karena sulit itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya kita lantas berkata, ya apa boleh buat, wong firman Tuhan itu sulit, saya tidak bisa mengikuti, pokoknya didengar aja. Ini yang dikatakan setiap orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi ia sampai pada mendengar saja. Tetapi firman Tuhan dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tetapi dilakukan, diterapkan, ya, dihayati, diimani, dilakukan. Nah, lantas dikatakan di sini Tuhan memberikan gambaran ya. Gambarannya tuh gini. Ia sama dengan orang yang bijak. Orang tuh bijak. Bijaksana ya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Loh, apa salahnya mendirikan rumah yang tidak di atas batu? Ya. Banyak orang yang sederhana ya, mendirikan rumah itu di sembarangan tempat. Toh juga bisa berdiri, bisa dihuni. Ya. Apa salahnya mendirikan rumah dengan sederhana? Kok di sini dikatakan mendirikan rumah di atas batu? Nah, lantas ayat yang ke-25 dikatakan begini. Kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oh, bedanya itu begini, saudara ya. Nek kita mendirikan rumah sembarangan, ya,
terus ya berdiri, ya bisa ditempati. Tetapi kalau ada hujan, angin, ya, ada badai, ya, ada apalagi ini ada tsunami, ya, rumah itu gampang rubuh kalau di sembarangan mendirikan. Tetapi kalau didirikan di atas batu, kata-kata di atas batu ini saudara mempunyai fondasi dari bahan yang kuat. Fondasi yang paling kuat itu batu. Ya. Malahan sekarang ini saudara, batu itu diperkecil, ya, jadi batu itu dihancurkan sampai kecil-kecil, ya. Terus batu itu dicampur dengan beton, ya, lalu jadi beton. Itu kuatnya luar biasa, ya. Arti kata batu itu kuat, ya. Jadi orang tadi ayat 24, orang yang membangun rumah di atas batu, ya, nek zamane Alkitab ini ya batu itu paling kuat. Sekarang itu batu itu dihancurno, dijadikan beton. Saudara tahu beton ditambah dengan rangka besi, terus dicor pakai batu dan semen. Itu lebih kuat lagi, ya. Tapi dulu itu hanya batu saja. Tetapi itu gambaran, itu sudah kuat. Karena kamu enggak bikin rumah sembarangan, memang bisa juga dihuni, ya. Tetapi hati-hati, kalau ada hujan keras, hujan angin, dan angin taufan, dan banjir, maka rumah itu pasti roboh. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu tidak gampang roboh, saudara-saudara. Ya. Nah, itu digambarkan orang yang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu cuma didengar tok, ya, hanya sampai didengar, tetapi tidak pernah dilakukan. Jadi firman Tuhan itu cuma didengar tok, tetapi hidupnya itu tidak pernah hidup menurut firman Tuhan, itu tidak pernah. Banyak saudara, orang-orang Kristen itu malah juga pelayan-pelayan Tuhan, mungkin juga hamba-hamba Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan itu ya cuma didengar, tak ngerti. Firman Tuhan itu ngerti, hebat, ya. Dia bisa menjelaskan firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukannya, cuma diomong tok. Ya, sudah sering saya katakan, ya, itu di dalam bahasa Ibrani itu katanya tidak ada tumah. Ya, kata tumah itu berarti berbicara dan melakukan. Ya. Berbicara itu berarti ngerti firman Tuhan. Tetapi tidak dilakukan, itu tidak ada tumah. Ini berbicara dan dilakukan, itu namanya tumah. Nah, tumah itu berarti
menghadapi apapun juga tidak akan takut. Ya, saudara mbok sadar ya. Nah, kita sadar, kita bisa membayangkan dunia ini sekarang ya saudara, semakin payah, semakin banyak masalah. Bukan saja masalah, tetapi banyak gangguan keamanan, ya, gangguan kesehatan. Malahan saudara, baru saja kita melintasi ya gangguan yang dinamakan virus, yang karena virus itu banyak saudara-saudara manusia yang direnggut nyawanya, ya, sehingga orang takut, khawatir, gelisah, dan kemana dia minta pertolongan. Saudara tahu, dokter yang menangani orang yang kena corona ini, saudara, ya, itu dokter itu ratusan mati karena menolong orang yang kena corona. Jadi tidak ada pertolongan. Tetapi saudara, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dan mempercayai dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang. Banjir boleh datang, angin ribut boleh datang, hujan keras boleh datang, kesusahan boleh datang, penderitaan boleh datang, penyakit sampar sampai mematikan jutaan manusia boleh datang. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, mengimani, dia akan seperti rumah yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Apapun juga boleh melanda, tetapi dia tetap aman, sentosa sampai selama-lamanya. Saudara, ya, mari kita mohon Roh Kudus mengingatkan kita, ya, supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Nanti nek ono apa-apa, gelisah, takut, khawatir, apa mau diperbuat, tapi tidak ada kekuatan. Podo mek rumah yang diberdirikan di atas sembarangan, di atas pasir itu, mau apa ya pasti kena banjir, ya hanyut, ya. Saudara mau pergi kemana? Nek menghadapi macam-macam masalah itu, saudara tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebab firman itu tidak saudara lakukan di dalam hidup saudara, tidak saudara imani. Ya. Tetapi jika kita mengimani firman Tuhan itu, kita menghadapi apapun juga, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, nah itulah sedikit renungan, ya, saudara, biar menjadi anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan sing betul-betul minta be Tuhan, mbok saya ini ditolong Roh Kudus penolong, tolonglah saya
supaya saya ini bisa melakukan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan. Sehingga dengan iman itu, Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Mari kita berdoa minta Tuhan Roh Kudus menolong kekurangan kita, ya, supaya kita belajar melakukan, mengimani akan firman Tuhan, ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Moga kiranya firman-Mu ini, Tuhan, bukan saja kami dengar, tetapi firman-Mu itu betul-betul oleh pimpinan Roh Kudus kami terapkan dalam hidup kami. Kami imani, kami lakukan dengan iman. Dan Engkau berfirman, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.